Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua historian, berjumpa kembali bersama Sejarah TV, channel yang mengupas peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah di dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia yang ketiga, yaitu Nabi Isa alaihissalam atau lebih dikenal dengan Yesus. Yang pertama, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Muslim percaya pada konsep kesucian Maryam yang telah diceritakan sepanjang dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Menurut kisah di Al-Quran, Maryam selalu beribadah dan telah dikunjungi oleh malaikat Jibril. Jibril mengatakan kepada Maryam tentang akan diberikan calon anak yang bernama Isa. Maryam sangat terkejut karena ia telah bersumpah untuk menjaga kesuciannya kepada Allah dan tetap mempertahankan hal itu. Dan bagaimana pula dia bisa hamil tanpa seorang lelaki? Lalu Jibril menerangkan Maryam dan mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang mudah bagi Allah, yang ingin membuat dia sebagai tanda untuk manusia dan rahmat darinya. Seperti halnya dalam konsep penciptaan Adam tanpa ibu dan bapak. Pembicaraan mereka terekam dalam salah satu surah di dalam Al-Quran. Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Di dalam surat Maryam ayat ke-21. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah ia. Surah Maryam ayat ke-35. Beberapa ayat lain terkait dengan kelahiran Nabi Isa antara lain, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia," maka jadilah ia. Surah Ali Imran ayat ke-59. Di dalam surah yang lain juga Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam." Surah Al-Anbiya ayat ke-21. Setelah Isa berada di dalam rahim Maryam, ia lalu mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Di sana ia melahirkan dan beristirahat di dekat sebuah batang pohon kurma. Isa kemudian berbicara memerintahkan ibunya dari buayan untuk mengguncangkan pohon tersebut untuk mengambil buah-buahan yang berjatuhan, dan juga untuk menghilangkan rasa takut Maryam dari lingkungan sekelilingnya yang menganggap Maryam berzina. Kemudian Maryam menunjukkan kepada anaknya yang baru lahir itu. Maka Isa pun menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Surah Maryam ayat 30-32. Referensi dalam hadis lain adalah ketika setiap manusia lahir, setan menyentuh seorang bayi di kedua sisi tubuh dengan dua jarinya. Kecuali Isa alaihissalam, putra Maryam. Setan mencoba menyentuhnya tapi gagal karena dia hanya menyentuh plasentanya saja. Menurut Al-Tabari, hal ini disebabkan karena doa Maryam, "Aku berlindung kepadamu ya Allah untuk dia dan keturunannya dari setan yang terkutuk." Kemudian misi sebagai nabi. Menurut teks-teks Islam, Isa diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Muslim percaya Nabi Isa telah dinubuatkan dalam Taurat. Membenarkan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, Isa digambarkan juga dalam ajaran Islam memiliki mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti berbicara sewaktu si bayi dalam peraduan, memberikan nyawa atau kehidupan pada burung yang terbuat dari tanah liat, menyembuhkan orang yang terkena lepra, menyembuhkan orang tunanetra, membangkitkan orang mati, dan meminta makanan dari surga atas permintaan murid-muridnya. Beberapa kisah menyebutkan bahwa Yahya bin Zakaria pernah bertemu dengan Isa di sungai Jordania.
sewaktu Yahya pergi ke Palestina. Kemudian Isa dan Ruhul Kudus. Quran juga menceritakan perihal Isa yang diberikan kekuatan dengan Ruhul Kudus oleh Tuhan. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Surah Al-Baqarah ayat 253. Ingatlah ketika Allah mengatakan, Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah sesuatu yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur, menjadikan hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Surah Al-Maidah ayat 110. Kemudian Nabi Isa tidak dibunuh ataupun disalib. Al-Quran menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 157 bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang-orang kafir. Adapun yang mereka salib adalah anak atau orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Surah An-Nisa ayat 157. Nabi Isa diangkat ke langit. Muslim menyangkal adanya penyaliban dan kematian atas diri Nabi Isa alaihissalam di tangan musuhnya. Al-Quran menerangkan Yahudi mencari dan membunuh Isa, tetapi mereka tidak berhasil membunuhnya dan menyalibnya. Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dengan jalan diangkat ke langit dan ditempatkan di suatu tempat yang hanya Allah SWT yang tahu tempat tentang hal itu. Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa penyelamatan ini, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa ayat 158. Demikianlah secuil kisah dari seorang tokoh nomor 3 yang telah mempengaruhi sejarah dunia. Beliau adalah Nabi Isa alaihissalam, atau lebih dikenal dengan Yesus Kristus. Baiklah historian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.